warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di channel Raden Liko TV, teman-teman. Di sini berbeda dengan judul-judul yang lalu. Kita membuat konten ini yang magepokan tentang program dari pemerintah yang sekarang sudah didapatkan oleh Sanggar Seni kita ini, gitu teman-teman. Yang belum tahu, monggo dikenalkan Mbah, jenengan namanya sinten? Jenengan namanya sinten, monggo. Ya, nama saya sebagai pimpinan Sulung Alijaya. Saya sudah bagus Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Dan saya waktu pentas dulu itu yaitu menerapkan yang judulnya pada waktu itu judulnya musim corona kan begitu kan. Ya lajeng Mbah, monggo kenalkan. Kalau saya nama Muslim, anggota daripada Junjung Alijaya. Saya memegang saron. Pentas di sana itu kan. Oke. Nah yang Mbak Sukaji megang nopo? Saya waktu itu memegang kendang. Kendang. Ya. Kita ini mau berterima kasih kepada khususnya pemerintah Republik Indonesia yang sekarang mempunyai sebuah lembaga yaitu Kemenparekraf. Kemenparekraf itu singkatan dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Lah, kok maksudnya kok iso ngerti tekan menterinya? Jadi aja dan grup ini, tapi semua dari sanggar-sanggar seni semua merasakan dampaknya dari virus corona ini, teman-teman. Dari para seniman yang hidupnya bergantung dengan mata pencahariannya yaitu kesenian, sampai orang-orang yang sudah mempunyai tanggapan ataupun calangan atau job yang dibatalkan oleh dinas terkait karena adanya virus yang menjalar di Indonesia ini. Makanya banyak sekali yang notabene dirugikan, bukan kok dirugikan oleh pemerintah, bukan, tapi karena dari dampak dari virus yang menjalar kemana-mana. Ya, wabah kan. Ya, Jadi wabah. bukan hanya perlu kita tahu bahwa penyakit itu bukan hanya dampaknya bukan hanya untuk dari kesehatan saja, teman-teman, tapi meluas sampai ke ranah ekonomi, Keekonomian. ya, budaya, sampai politik, dan juga semua menjadi terkena imbasnya. Dan salah satu contohnya adalah dari grup kami, yaitu grup Jemblung Al-Hidayah, yang sampai sekarang ini tidak mempunyai arah jalur yang kemana untuk kesenian kami itu bisa berjalan terus ke depannya karena virus ini, teman-teman. Tapi ada sesuatu lembaga yaitu Kemenparekraf yang saya sebutkan itu tadi, yang mempunyai istilahnya program yaitu pentas di rumah. Nah ini Ya, pentas di rumah. pentas di rumah ini gini Mbak, sebelumnya saya jelaskan. Pentas di rumah ini adalah yaitu sebuah program dari Kemenparekraf yang sangat care ataupun sangat kepengen membantu untuk para seniman ataupun para konco-konco seni yang ada di Indonesia ini untuk move on ataupun bangkit karena keterpurukan dari virus ini, nggih. Makanya diadakan yaitu pentas di rumah. Nah, pentas di rumah ini disarankan membuat video yang durasinya hanya sampai 5 menit. Ya, 5 menit Mbak. Durasinya hanya sampai 5 menit. Dan konco-konco ataupun para seniman yang masuk di ranah itu nggak banyak, teman-teman, hanya 3 orang. Makanya dan itu yang menjadikan kita semakin bingung. Nah, monggo untuk Mbak Sukaji mikirnya rikalane orang yang dibutuhkan hanya 3 itu terus bingung atau terus Pak? Ya,
merasa bingung. Oke. Karena suatu rombongan Junjung Alhidayah itu kalau klasik itu setidak-tidaknya orang 8 itu bisa membagi dan bisa ramai kan gitu. Oke. Jadi karena kan yang memerlukan cuma 3 orang, dan dengan sendirinya bagaimanapun kita jalankan bagaimana supaya kita ini bisa baik. Karena apa? Itu musuhnya juga cuma 2 kan, 2 Oke. orang. Jadi permintaan itu kita laksanakan sebaik mungkin bagaimanapun karena orangnya orang 3. Tapi kalau rombongan Junjung Alhidayah yang asli, yang klasik, yang seni budaya yang bernapasan Islam, paling tidak setidaknya orang 8 sama dalangnya. Oh, Gitu kan? gitu teman-teman. Sebenarnya kalau pentas di rumah kan Oke. hanya 3 orang, itu kalau didengar dari luar kan ya kurang Ya. royong. Kurang royong. Kurang royong karena apa? Kan alat-alat yang digunakan cuma hanya kalau dulu itu saron sama kendang. Iya. Mestinya kan ada jedor, ada terbang, Nah, Ada itu, ketir. Nah, ada ketir. Tapi karena yang dibutuhkan oleh Bapak Menteri hanya 3, 3. jadi saya pun juga terpaksa mengikuti Nah, bagaimana apa caranya bisa, instruksinya. iya, Dari hakim. bagaimana cara bisa Gimana berjalan. ya Mbak? Kalau yang wayangan seperti saya, sejenis wayangan Boleh. pertunjukan itu, bahkan ada yang tanpa gamelan, hanya Cerita. ubani wayang aja. Ada juga yang dalang tapi hanya pakai sinden. Wah, Jadinya gamelannya itu ya dari nyuwun sewu tutuk. Jadinya gimana ya? Tapi ya sebisanya kalau di next time waktu yang akan datang mungkin dari Kemenparekraf bisa ataupun bahkan mau nanggap kita dalam durasi yang full dengan ponco-ponco yang lebih banyak pasti kan bisa tuh Mbak. Yang pastinya alhamdulillah kita bisa diterima dan bisa lolos gitu. Lah gini Mbak, ketika pentas di rumah itu gimana Mbak dari segi prepare ataupun dari segi apa ya, penyiapan dari segala macam apa wayangnya, geboknya sampai gamelannya itu gimana Mbak? ya pada waktu itu ya bingung, mendadak terus dasarnya itu tenaganya orang 3 sama dalangnya. Iya. Kita mengatur itu bagaimanapun kita terus ke saya jalan. Oh. Alangkah baiknya Bu Iyao. Jadi rombongan kita yang bisa full 8 itu bisa pentas oleh kementerian bagaimanapun dilihat bagaimanakah kalau orangnya itu bisa penuh. Oke. 100. Padahal seni budaya Jemblung itu seni yang bernapasan Islam. Judulnya ini riwayat wali dan ada mukodimah bahkan agama kan gitu. Iya. Judul itu gitu. Iya. Jadi ada mukodimah sehingga habis mukodimah nanti disambung dengan apa itu yang dinamakan cerita lakon kan itu. Lakon yang berjudulkan kenapa wali. Iya. Judulnya wali dari ini bukan begitu. Itu kalau orang baik, orang banyak bisa cukup memenuhi syarat, insya Allah itu lebih baik lagi didengarkan oleh masyarakat semua. Oke. Maksudnya Bu iya, Lah ini untuk Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Menterinya kita itu kan ya orang ekonomi kreatif Mbak. Kalau saya nggak lupa itu namanya Wisnu Tama. Nah, Wisnu Tama itu adalah Bapak Menteri dari Kemenparekraf. Jadinya itu Bapak Wisnu Tama itu dulu juga di orang TV Mbak. Jadinya pastinya ngerti dan tahu bahwa pertunjukan seperti ini. Untuk Bapak Menteri dan para staf-staf yang terkait, Mbok menawi lek kepengen nanggap Jemblung untuk waktu yang akan datang ataupun bisa jadi kalau di waktu normal ngundang kita juga bisa. Itu dengan lakon-lakon yang dari akan menghidupkan seni budaya yang klasik. Sampai Pak Dalang itu berusaha demikian itu
dia itu mempunyai harapan supaya klasik seperti seni jemblung klasik itu jangan sampai punah. Ya. Oke. Memang begitu kan. Itu harapannya. Sebelum kita itu kan dua macam, dengan macam yang dinamakan klasik kan. Kan kalau klasik itu gamelannya cuma jedor, ketir, kendang, gedung. Klasik kan itu namanya. Ya. Itu berhubung masyarakat itu kan punya hajat kan, menantu, ada khitanan, itu ingin dicampur dengan seni budaya Jawa. Jadi kita kaitkan kan, Ya. pernapasan Islam dicampur dengan seni budaya Jawa. Dikarenakan kita hidup itu kan di tanah Jawa kan, Ya. tapi kita mempunyai paduan agama Islam, jadi itu sistemnya umarok dan ulama jadi satu. Jadi Oh. gending Jawa dan gending bernapas Islam jadi satu, rukun itu. Namanya akulturasi budaya itu teman-teman. Seperti wayang. Wayang itu kan percampuran dari Hindu, Islam dan juga Jawa bercampur menjadi satu wayang. Jadinya kita itu adalah budaya yang belum dipandang oleh sebagian banyak orang, tapi untuk sekarang kita itu harus gimana ya, ngetoni siung ataupun mengeluarkan taringnya agar budaya ini jangan sampai punah gitu. Lah balik lagi Mbak, Iya. di pentas di rumah tadi, ketika itu pentas di rumah itu kalau nggak salah durasinya sampai 7 hari untuk mengumpulkan file ataupun video dalang ataupun video kesenian tersebut, Mbak. Iya. Saya itu sampai bingung, Mbak, karena 7 hari dengan yoga ataupun konco yang minim itu sangat bingung sekali teman-teman. Makanya saya dengan bekerja keras untuk bagaimana menampilkan sebuah pementasan yang istilahnya sederhana tapi bisa dinikmati oleh orang banyak, yang memuat tentang dampak-dampak ataupun corona yang terjadi di kehidupan kita ini. Untuk teman-teman yang kepengen ataupun mau lebih dalam tentang jemblung dan kepengen nanggap dengan cara online, bisa hubungi kami teman-teman. Dan saya ada pemasukan lagi ya. Nah, Kadang-kadang ada orang yang berkata itu jumlah kan pernapasan Islam. oke. Tapi kenapa dicampur dengan budaya Islam dan Jawa gitu? Kan maksud saya gini kan, itu ada kata-kata orang Jawa empan bulu papan gitu. Oke. Kita kalau umpamanya pentas kok jemblung itu campur sari, itu di tempat itu peringatan Isra Mi'raj Maulud Nabi, itu cuma saya berikan pentas itu seni budaya jemblung klasik, Hari keagamaan. dari keagamaan, jadi Ya. empan bulu papan itu. Tapi kalau orang kurang ajar, ya permintaan itu saya layani gitu. Jadinya kalau gamelan Jawa itu untuk nasionalan. Nasionalan. Jadinya orang yang Jawa itu tidak ngemoy dengan budaya yang kaya dengan syariat Islam ini, tapi juga orang yang orang Islam tidak juga menjauhi dengan kesenian kita ini, teman-teman. Nah, gini Mbak, dan uniknya ini saya tidak bermaksud untuk pamer dan juga apa. Ketika kita video ini itu, saya pikir video ini tidak akan menang gitu teman-teman. Karena apa? Penguji dari kementerian sana itu ada ikatan tari juga Mbak. Ada juga dari deputi kementerian dari Kemenparekraf yang juga berkecimpung dalam kesenian gitu. Jadinya saya kata tidak kaceng ataupun pilihan kita itu untuk lolos itu sangat berat gitu Mbak. Apalagi musuhnya, lah ini musuhnya seluruh Indonesia. Nah, saingannya banyak dan jumlahnya ada yang sudah dikatakan dari Kementerian Parekraf ini sampai 1.800 karya. Ya, ikut saya itu. Ya,
1.800 karya mendaftar, dan alhamdulillahnya kita itu lolos menjadi 200 kategori karya yang ditompo ataupun diterima oleh halayak terkait dari dinas Kementerian Parekraf. Dan jenengan Mbak dos pundi dari segi terima kasih dari Anda sebagai ketua paguyuban ini gimana Mbak? Saya sangat terima kasih karena apa, kita pentas sederhana dan kita bisa lolos, dan semoga Bapak Kementerian yang memberi jasa kepada saya semoga bisa sukses untuk menjalankan tugasnya, dan semoga Allah dijaga dari semua bala dan di Allah yang diberikan saya semoga menjadi amal sedekah yang diberikan untuk saya. Untuk saya sangat terima kasih. Cuma semoga kita bisa pentas lagi yang lebih baik lagi. Bagaimanapun kita akan mengejar sekuat tenaga sepenuhnya kita. Jangan segan-segan umpamanya memanggil itu tidak ada apa-apanya, pentas saja. Saya siap. Lah untuk Mbak, untuk harapan yang akan datang dan untuk pesan kepada Bapak Menteri kita yaitu Bapak Wisnu Tama, yaitu Bapak Menteri Kemenparekraf dan juga Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Haji Ma'ruf Amin dos pundi doanya. Saya begitu juga kepada Bapak pimpinan negara yang sudah dilaksanakan, dan saya sangat bangga. Tadi keras mawon Mbak Swanten nih. Sangat terima kasih apabila Bapak nanti menginginkan serumuan kita sanggup pentas, dan kita tidak mengharapkan jasa yang seberat-beratnya, karena tujuan Bapak Presiden dan dinas yang terkait, saya mengucapkan terima kasih. Sungguh pun rombongan kami hanya memintaskan 3 orang saja sudah bisa diterima. Alangkah baiknya kalau Bapak akhirnya nanti membutuhkan lagi dan saya sanggup melengkapi 1 rombongan. Ini ganti saya sekarang. Untuk Bapak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin dan juga Bapak Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, saya sangat berterima kasih. Saya sebagai wakil dari Jemblung Al Hidayah sangat berterima kasih sekali untuk jenengan semua, yang mana ketika era krisis terkena dampak COVID-19 ini masih ada sebagian orang, bahkan pemerintah, yang masih kepengen unjuk gigi dalam membantu kepada para rakyatnya yang sangat susah ini. Sedikit dan besarnya bantuan Anda atau jenengan semua ini sangat berpengaruh dan juga banyak besar sekali terhadap seniman seperti kita yang ada di pelosok ini. Dan saran saya untuk dinas-dinas yang terkait bahwa pemerintah itu mohon untuk ketika di era pandemi COVID-19 ini semua sangat susah sekali Bapak, tapi mohon untuk bantuannya kepada teman-teman yang belum terjamah oleh bantuan untuk diberi bantuan yang secepat-cepatnya, dan juga stimulus yang diberikan ini semoga menjadi manfaat untuk kita, menjadi ison rusni urip dan benjang kalau corona ini bisa bubar. Sebisa mungkin adanya program pentas di rumah ini bisa dilanjutkan, jangan sampai berhenti di sini saja Pak, tapi bisa berlanjut ke yang akan datang, bisa nanggap ataupun bisa dipentaskan di Jakarta atau kabupaten, memerlukan apa ya, kan bisa dibutuhkan di staf kementerian ataupun pemerintahan yang ada di
kita sangat siap sekali gitu. Dan sangat terima kasih karena kenapa, yaitu jasa dari Bapak Kementerian juga saya terima, dan ini menjadi bangga satu rombongan kita, dan semoga itu yang saya terima itu menjadi amal kebaikan amin. mulai di dunia itu sehingga di akhirat nanti. Amin. Dan saya bila ada kesalahan saya mulai pentas sejak dulu sehingga sekarang ada kekurangan apapun, dan sangat saya minta maaf yang sebesar bila mana ada kesalahan yang kita laksanakan pada waktu pentas, kesalahan saya itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah memberi sangu kepada saya. Semoga sangu ini bisa manfaat dan bisa menjadi amal Bapak yang sebaik-baiknya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau misalnya ada kegilapan waktu pentas dulu, saya pun juga minta maaf karena ya cuma 3 orang keminimannya anggota. Jadi kalau misalnya akan dibuat semeriah-meriahnya hanya 3 orang kan ya kurang. Terhadap segala dari yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang sudah memberikan sangat-sangat bantuan yang sangat berpengaruh bagi kami. Kecil dan besarnya bantuannya pun itu sangat berpengaruh bagi kami, dan juga ini adalah tanda bahwa pemerintah itu masih mendengar keluh kesah kami. Nah, perhatikan. Dan juga saya berterima kasih pada Bapak Wisnu Tama yang menjadi Menteri dari Kemenparekraf. Saya sangat berterima kasih bahwa program Anda ini sangat menyentuh bagi kaum seniman yang ada di pedesaan ini. Makanya untuk di next time kalau bisa diteruskan lagi seperti program seperti ini. Nah, dan juga untuk para teman-teman seniman yang ada di Indonesia ini, monggo kita kuatkan tekad kita untuk mengalahkan COVID-19 ini dengan doa, dengan ikhtiar usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dari berbagai agama yang ada di Indonesia, monggo menyatukan semangat dan juga doa kita agar COVID hilang dan penyakit ini ditarik oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya bisa tampil seperti itu. Nah, kehidupan menjadi normal, ekonomi menjadi tertata, seni budaya menjadi ngrembaka lagi, dan kita bisa berkesenian lagi. Nah, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.